Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Apa sih pengertian dan tujuan dari sistem informasi manajemen tersebut? Nah, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan proses data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan agar data tersebut berguna untuk pengambilan suatu keputusan dan sangat berguna untuk menunjang serta mengendalikan operasi perusahaan. Bertujuan untuk mengumpulkan dan mengatur data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. Berikut sistem informasi manajemen menurut James A. F. Stoner. James A. F. Stoner memiliki pandangan bahwa sistem informasi manajemen merupakan satu metode resmi yang digunakan untuk menjamin ketersediaan informasi yang tepat dan akurat serta up-to-date agar dapat segera digunakan untuk oleh manajemen dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Diharapkan dengan sistem ini akan terjadi proses manajemen di dalam sebuah perusahaan yang berjalan lebih efektif. Apa sih yang kalian ketahui tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk? PT Indofood didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dan melalui kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat Indofood berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 76-78, Jakarta. Saat ini, perusahaan memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia atau disebut juga BRI, seperti Indofood CBB Sukses Makmur Tbk dan Salim Infomas Pratama Tbk. Dengan ruang lingkup kegiatan antara lain, mendirikan dan menjalankan industri makanan, pembuatan tekstil karung terigu, perdagangan yang mencakup ke seluruh tahapan mulai dari produksi, pengolahan bahan baku, hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang ecer. Sistem informasi yang digunakan oleh PT Indofood terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada Executive Information System, dan yang kedua ada Decision Support System, dan yang ketiga ada Management Information System, dan yang terakhir ada Transaction Processing System. Executive Information System yaitu sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi, sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Dan yang kedua ada Decision Support System, yaitu sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen, pengetahuan, dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga ada Manajemen Information System, yaitu suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. Manajemen Information System dihasilkan dari beberapa database yang menyimpan data dari banyak sumber, termasuk di dalamnya Transaction Processing System. Dan yang keempat atau yang terakhir di sini ada Transaction Processing System, yaitu sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Cara kerja sistem informasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Komite Audit. Di sini misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris PT Indofood dalam menjalankan peran pengawasan dengan cara mengaji laporan keuangan perseroan. Kemudian ada audit internal. Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Kemudian ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan di sini bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Lalu selanjutnya ada manajemen operasional. Setiap manajer operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Kemudian ada pengendalian internal dan manajemen resiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan resiko, dan pengelolaan resiko,
melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Visualisasi struktur organisasi PT Indofood seperti yang digambar yang berbentuk piramida. Yang pertama ada eksekutif, dan yang kedua ada senior manager, dan yang ketiga ada middle manager, dan yang terakhir ada worker. Berikut ada kelebihan dan kekurangan PT Indofood Sukses Makmur TBK. Untuk kelebihannya yaitu membantu dalam meningkatkan akurasi terkait penawaran dan permintaan konsumen di setiap area distribusi, menyediakan data atau informasi yang akurat untuk mengambil sebuah keputusan dan meningkat efisiensi biaya. Dan untuk kurangnya sendiri yakni kurangnya komitmen top manajemen dan kurangnya definisi kebutuhan perusahaan, cacatnya proses seleksi software atau tidak lengkap atau terburu-buru memutuskan, dan kurangnya sumber daya manusia, dan infrastruktur, dan modal. Proses produksi produk mie. Yang pertama ada mixing. Proses mixing adalah proses pencampuran dan pengadukan material yang terdiri dari material tepung dan air alkali sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen. Proses percampuran ini berlangsung kurang lebih 15 menit dengan suhu 350 Celcius. Dan selanjutnya ada pressing. Di dalam mesin pengepres, adonan melalui beberapa roll press. Adonan akan mengalami peregangan pada saat dipres dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari roll press. Hal ini terjadi beberapa kali pada saat melalui roll press sehingga terbentuk lembaran yang lembut, homogen, elastik, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Dan berikutnya ada slitting. Slitting yaitu suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Selanjutnya, untayan mie tersebut dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut waving net sehingga terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Dan berikut ada steaming. Steaming adalah proses pengukusan akan berlangsung selama 2 menit dengan suhu pemanasan kurang lebih 650 Celcius. Tujuannya adalah memasak mie mentah menjadi mie dengan sifat fisik padat. Dalam proses steaming ini akan menyebabkan gelombang mie bersifat tetap dan memiliki tekstur lembut, lunak, elastis, dan terlindung dari penyerapan minyak yang terlalu banyak pada proses penggorengan atau frying. Dan berikut ada cutting atau enfolder atau pemotongan dan pencetakan. Pemotongan merupakan suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi 2 bagian menjadi panjang, kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Mie dipotong dengan menggunakan alat berupa pisau yang berputar. Berikut ada frying. Frying adalah proses penggorengan, suatu proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas, bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam mie dan pemantapan pati tergelatinisasi. Kadar air setelah penggorengan adalah 4%, sehingga mie menjadi matang, kaku, dan awet. Dan selanjutnya ada cooling. Cooling adalah ruangan pendingin mie, ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk menghembuskan udara segar ke mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Dengan diperolehnya suhu mie yang rendah sebelum dikemas, maka mie akan lebih awet untuk disimpan dalam etiket selama beberapa waktu dan menghindari penguapan air yang menyebabkan timbulnya jamur. Lamanya proses pendinginan adalah kurang lebih 2 menit. Dan yang terakhir ada packing atau pengemasan. Proses yang terakhir dalam produksi mie adalah pengemasan atau packing. Pengemasan mie adalah proses penyatuan dan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredient lainnya dengan menggunakan etiket sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah dikemas, selanjutnya mie tersebut akan dimasukkan ke dalam karton. Setelah mie dimasukkan ke dalam karton seluruhnya, karton akan direkatkan dan kemudian menuju gudang untuk disalurkan. Dan berikut beberapa produk Indomie, yaitu ada tepung segitiga biru, minyak, makanan ringan, beserta minuman-minuman lainnya. Sekian dari kelompok kami.